Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa MUI TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurahkan segala nikmatnya, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Dan salawat serta salam selalu tercurah pada junjungan besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut yang istiqomah dan komitmen atas ajaran beliau. InsyaAllah kita termasuk orang yang istiqomah dan komitmen. Alhamdulillah, pemirsa MUI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sudah sebulan yang lalu Ramadan telah meninggalkan kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan seluruh pemirsa MUI TV dimanapun berada telah mendapatkan predikat takwa, insyaallah. Alhamdulillah, masuk setelah Ramadan meninggalkan kita. Kalau orang-orang salafus soleh, orang soleh terdahulu itu, ketika dia meninggalkan Ramadan, dia bersedih hati. Tetapi ketika dia mendatangi Ramadan, dia bergembira. Apakah kita termasuk yang demikian? Atau jangan-jangan kita termasuk orang yang ketika meninggalkan Ramadan kita senang, dan ketika Ramadan datang kita sedih. Ya Allah, Ramadan lagi, begitu misalkan gitu. Atau ketika Ramadan meninggalkan kita senang, yes, asik, akhirnya Ramadan selesai gitu. Ataukah itu? Ataukah kita termasuk sama-sama seperti orang-orang soleh zaman dahulu? Mudah-mudahan kita termasuk seperti salafus soleh, orang-orang soleh yang terdahulu. Ada kebiasaan orang-orang soleh yang terdahulu ketika dia meninggalkan atau telah melaksanakan ibadah agung Ramadan. Ada 3 contoh yang bisa kita lakukan juga, bisa kita ikuti. Contoh dari salafus soleh, orang-orang soleh yang terdahulu. Yang pertama adalah ketika dia meninggalkan ibadah agung tersebut, dia begitu banyak memohon ampun kepada Allah, memohon amalnya itu diterima. Yang pertama adalah memohon kepada Allah untuk diterimanya amal ibadah yang dia lakukan. Bagaimana ingat ceritanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Nabiullah Ibrahim ketika membangun Ka'bah yang begitu megah, begitu hebatnya, apakah setelah dia membangun Ka'bah tersebut Nabiullah Ibrahim berbangga, senang, atau tidak pernah mengevaluasi dirinya? Tetapi salah ternyata. Ternyata Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dia membangun Ka'bah yang begitu megah, begitu mewah, yang sampai hari ini ya dinikmati Ka'bah tersebut oleh jutaan manusia, bahkan miliaran manusia di seluruh dunia. Apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim ketika dia setelah membangun, melakukan amal ibadah, membangun Ka'bah? Yang dilakukan oleh beliau adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Beliau memohon kepada Allah agar amal ibadahnya apa yang dia lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar amal ibadahnya diterima oleh Allah, bukan berbangga, bukan senang-senang, bukan. Yang pertama adalah memohon kepada Allah agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salafus saleh. Orang-orang terdahulu itu ketika dia meninggalkan ibadah agung Ramadan, dia melakukan 3 kebiasaan yang dia lakukan. Yang pertama adalah
memohon kepada Allah agar diterimanya amal ibadah kita, dengan mohon Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Lalu yang kedua, pemirsa MUTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kebiasaan salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu adalah memperbanyak istighfar. Kenapa dia lakukan itu? Karena orang-orang soleh terdahulu itu khawatir bahwa amal-amal ibadah atau ibadah-ibadah yang dia lakukan itu begitu banyak terdapat kekurangan. Karena sadar betul bahwa ibadah yang dia lakukan itu banyak kekurangan, makanya mereka melakukan atau memperbanyak istighfar kepada Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dia selalu memohon kepada Allah untuk meminta ampun kepada Allah. Barangkali ada amal-amal ibadah yang dia lakukan itu atau lalainya dia dari ibadah, masih merasa bahwa dirinya itu selalu kurang. Itu orang-orang soleh yang terdahulu. Itu kebiasaan orang-orang soleh, salafus soleh, orang soleh terdahulu itu adalah dia selalu mengevaluasi dirinya, mohon ampun kepada Allah. Dan berpikirnya itu, khawatir ibadah yang dia lakukan itu banyak kekurangannya. Makanya ketika setelah sholat, ya, pemirsa MUTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasakan ketika kita setelah sholat itu, sholat 5 waktu atau sholat sunnah yang lainnya, biasakan untuk duduk sejenak, berdiam diri sejenak untuk meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Berdoa kepada Allah untuk supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah dan memohon ampun, beristighfar kepada Allah. Biasakan itu, jangan selesai sholat orang langsung pergi kabur. Jangan, kalau bisa upayakan untuk kita duduk tenang setelah sholat, duduk beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan meminta kepada Allah untuk diterima amal ibadah kita. Lalu yang ketiga, kebiasaan orang-orang soleh yang terdahulu, salafus soleh yang ketiga adalah istiqomah. Dia melakukan ibadah itu secara terus-menerus, berkelanjutan, istimroriyah, berkesinambungan. Karena prinsipnya ibadah itu, ya, kata Allah adalah tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di ayat yang lain, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yaqin. Bahkan di ayat tersebut, ya Allah, aku memohon kepadamu ya Rabb, ibadahku, aku beribadah kepadamu sampai ajal menjemputku. Itu dilakukan oleh orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu. Dia melakukan itu. Jadi sadar betul bahwa dirinya hidup di dunia ini untuk beribadah kepadamu ya Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yaqin. Jadi mohon kepada Allah, itu ibadah yang dilakukan itu sampai ajal menjemput kita. Dia terus menerus melakukan ibadah, terus menerus melakukan konsistensi, melakukan kebaikan-kebaikan, terus menerus melakukan amal-amal ibadah sepanjang masa. Ibadah madal hayah, selama kita hidup, kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.